dari kelompok 4 dengan saya Maria dan rekan-rekan saya. Saya Thomas Arbi. Saya Nabila Sapitri. Saya Salsabil. Saya Andrian Sapitri. Saya Nabila Sri Amanda. Saya Ayang Nasution. Nah, di sini kami akan membawakan materi tentang masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Apa aja itu isinya? Di sini, masalah sosial yang kami pilih adalah kejahatan cyber. Apa sih itu kejahatan cyber? Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan secara digital atau melalui internet, yang biasanya digunakan untuk mengakses data diri seseorang tanpa izin. Globalisasi dan era digital mengubah masyarakat secara fundamental melalui konektivitas instan, percepatan informasi dan transportasi gaya hidup. Dampaknya mencakup kemudahan komunikasi global, pola konsumsi digital, perubahan nilai sosial, hingga tantangan dan kesenjangan budaya. Ini menciptakan masyarakat yang lebih aktif, terhubung, namun rentan terhadap ketergantungan teknologi. Meskipun mempermudah kehidupan, globalisasi digital juga menuntut literasi media yang lebih tinggi agar masyarakat mampu menyaring informasi dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Terima kasih. Untuk kasus yang kedua yaitu pencurian data pribadi. Contohnya yaitu data KTP, nomor telepon, atau akun media sosial dicuri lalu digunakan untuk pinjaman online ilegal. Nah, dampak sosialnya yaitu korban terlilit hutang, stres, dan reputasi rusak. Kasus yang ketiga yaitu ada cyberbullying atau perundungan cyber. Contohnya yaitu seseorang dihina, dipermalukan atau diancam secara terus-menerus lewat komentar atau pesan online. Dampak sosialnya yaitu menurunnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, dan konflik sosial. Nah, ini contoh kasus yang terakhir yaitu penyebaran berita bohong atau hoax. Contohnya yaitu informasi palsu tentang bencana, tokoh publik atau isu sara yang menyebar cepat di media sosial. Nah, dampak sosialnya yaitu kepanikan, perpecahan masyarakat, dan konflik antar Arti dari konsumerisme. Konsumerisme adalah dorongan seseorang untuk membeli barang secara berlebih-lebihan, bukan lagi berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan keinginan. Contoh kasus masalah sosial konsumerisme, saat ada promo besar di aplikasi belanja online, banyak remaja membeli pakaian, sepatu, aksesoris dalam jumlah banyak hanya karena diskon. Barang-barang tersebut jarang dipakai, menumpuk di lemari, cepat dibuang karena mengikuti tren baru. Dampaknya adalah pemborosan ekonomi, meningkatnya limbah dan pencemaran lingkungan, pola pikir bahwa nilai diri ditentukan oleh barang yang dimiliki. Sedangkan hedonisme adalah pandangan hidup seseorang yang menjadikan kesenangan sementara sebagai tujuan hidup. Contoh kasus masalah sosial hedonisme seperti seorang pelajar SMA selalu ingin terlihat keren di media sosial. Ia sering nongkrong di kafe mahal, membeli pakaian bermerek, dan liburan demi konten Instagram. Untuk memenuhi gaya hidup tersebut, ia meminta uang berlebihan kepada orang tua, menggunakan pintu pay later, mengabaikan tabungan dan kebutuhan penting. Dampaknya adalah terbentuk sifat boros dan tidak bertanggung jawab, timbul kecemburuan sosial di lingkungan pertemanan, nilai moral menurun karena kebahagiaan diukur dari kesenangan materi. Ketertinggalan dan ketimpangan budaya adalah keadaan di mana perkembangan unsur-unsur budaya tidak berjalan seimbang, baik dalam suatu masyarakat ataupun dalam kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Contoh masalah sosial ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Yang pertama, ketertinggalan budaya di daerah terpencil. Contoh kasus di beberapa wilayah pendalaman Indonesia. Masih ada masyarakat yang sulit mengakses pendidikan dan teknologi. Anak-anak harus berjalan jauh ke sekolah. Bahkan ada yang putus sekolah. Masalahnya, masyarakat jadi kurang mengenal teknologi, pola pikir masih sangat tradisional, sulit bersaing dengan masyarakat kota. Dampaknya, terjadi ketertinggalan budaya karena masyarakat tidak berkembang seiring zaman. 2. Budaya lokal tergeser budaya asing. Contoh kasus, remaja lebih menyukai budaya luar seperti hip-hop dan fashion barat dibandingkan budaya tradisional seperti tari daerah dan bahasa daerah. Masalah yang timbul adalah minat terhadap budaya lokal menurun. Tradisi mulai dilupakan, identitas budaya melemah. Dampaknya terjadi ketimpangan budaya antara budaya modern dan budaya tradisional.
Neokolonisme adalah bentuk penjajahan dalam gaya baru yang tidak lagi lewat pendidikan militer, tetapi lewat ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga suatu negara masih bergantung pada negara yang lain. Contoh masalah sosial neokolonisme yang pertama penguasaan sumber daya oleh perusahaan asing. Contoh kasusnya tambang besar dikelola perusahaan asing di negara berkembang. Yang kedua dominasi produk dan budaya asing. Contoh kasusnya anak muda lebih bangga memakai produk luar daripada produk UMKM. Yang ketiga ketergantungan teknologi. Contoh kasusnya ketergantungan pada aplikasi, mesin, dan sistem luar negeri. Dampak kejahatan siber. Yang pertama, kerugian ekonomi. Uang bisa hilang akibat penipuan online, hack atau scam. 2. Kebocoran atau data pribadi. Identitas, foto, dan akun bisa disalahgunakan. 3. Menurunnya rasa aman. Masyarakat jadi takut beraktivitas di dunia digital. 4. Rusaknya reputasi. Akun bisa diretas atau dipakai untuk hal buruk. 5. Gangguan psikologis. Korban bisa stres, cemas, atau malu akibat penipuan dan perundungan online. 6. Menurunnya kepercayaan pada teknologi. Orang ragu memakai layanan digital seperti banking atau e-commerce. 7. Muncul konflik sosial. Hoaks dan ujaran kebencian memicu perpecahan di masyarakat. Dampak konsumerisme. 1. Perilaku boros karena membeli bukan berdasarkan kebutuhan. 2. Utang meningkat demi mengikuti tren. 3. Kesenjangan sosial antara yang mampu dan tidak mampu. 4. Industri lokal melemah karena lebih memilih produk luar. 5. Hilangnya sikap hemat dan produktif. Dampak hedonisme. 1. Lalai tanggung jawab karena mengejar kesenjangan. 2. Gaya hidup tidak seimbang. Koya-koya malas berusaha. 3. Masalah keuangan pribadi akibat mengeluarkan berlebihan. 4. Menurunnya nilai moral dan sosial. 5. Kurang peduli pada masa depan. Dampak ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Yang pertama, sulit menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua, muncul kesenjangan sosial. Yang ketiga, keterlambatan pembangunan. Yang keempat, konflik sosial. Yang kelima, menurunnya kualitas hidup. Dan yang terakhir, yang keenam, hilangnya identitas budaya lokal. Dampak neokolonisme. 1. Ketergantungan ekonomi. 2. Kesenjangan sosial. 3. Melemahnya industri lokal. 4. Pengangguran meningkat. 5. Hilangnya kemandirian bangsa. 6. Perubahan budaya ke arah negatif. 7. Eksploitasi sumber daya alam. Ada beberapa tips dan strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sosial. Nah, yang pertama, tips untuk mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan budaya agar perkembangan budaya lebih seimbang. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan literasi budaya, pemerataan akses teknologi dan informasi, mengembangkan budaya lokal agar tidak tertinggal, mendorong sikap terbuka terhadap perubahan positif, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah. Tips dan strategi untuk mengatasi masalah sosial, konsumerisme, dan hedonisme agar masyarakat tidak boros dan lebih produktif. Yang pertama, menanamkan pola hidup sederhana dan hemat. Yang kedua, membiasakan membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang ketiga, edukasi tentang pengelolaan keuangan sejak dini. Yang keempat, mengurangi pengaruh gaya hidup berlebihan di media sosial. Dan yang terakhir, menumbuhkan nilai kerja keras dan tanggung jawab. Tips untuk mengatasi kejahatan cyber atau cybercrime. Yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kedua, mengamankan data pribadi. Yang ketiga, tidak mudah percaya pada link atau tawaran online. Yang keempat, mematuhi dan menegakkan hukum cyber. Dan yang terakhir, mengatasi masalah neokolonisme agar bangsa mandiri dan tidak tergantung pada pihak luar. Yang pertama, memperkuat ekonomi dan industri dalam negeri. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada produk asing. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi lokal. Yang keempat, selektif dalam kerjasama internasional. Dan yang terakhir, menumbuhkan nasionalisme dan cinta produk lokal. Ya, sekian video dari kami. Semoga mengedukasi. Bye. Muka barat, selatan ke utara, berjejer pulau